Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Masiah. Kali ini saya coba membawakan renungan singkat tentang seorang Thomas, ya. Thomas yang selama ini dicitrakan sebagai seorang yang tidak percaya atau kurang percaya, seorang peragu gitu ya. Tetapi di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-26 sampai 29 berkata sebaliknya. Ya, membuktikan sebaliknya. Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 29. Saya baca dari ILT3 ya, terbitan ILT3. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih bisa baca dari kitab suci terjemahan atau terbitan dari LAI misalnya. Sama sebenarnya sih. Cuman dalam beberapa hal ada kata-kata yang mungkin agak berbeda, tetapi itu esensinya adalah sama. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 29 mengatakan seperti ini. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan setelah 8 hari, para muridnya ada di dalam rumah lagi. Dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah. Serta berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini, dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya, tetapi percaya." Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhanku dan Elohimku." Yesus berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya." Bapak Ibu Saudara kekasih, saya beri judul renungan singkat ini, kita berbahagia meski tidak melihat. Berbahagia kenapa? Karena kita percaya. Thomas melihat dan bahkan bersama-sama dengan dia, dengan Tuhan Yesus Masiah, dia percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, nama Thomas ini dari bahasa Ibrani disebut Theom, artinya kembar. Thomas disebut juga Didimus atau orang kembar. Di dalam kitab suci, kitab Matius pasal 10 ayatnya ketiga, dikatakan bahwa Thomas bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Dalam kitab yang lain dikatakan Thomas sebagai seorang nelayan yang miskin gitu. Nah, jadi ada dua ya yang menceritakan tentang siapa Thomas. Nah, Thomas ini punya pelayan yang luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Thomas melayani sampai ke India Selatan, India Barat ya, itu jauhnya ya, dari Timur Tengah gitu. Nah, faktanya yang membantah bahwa Thomas bukanlah seorang yang kurang percaya atau tidak percaya dan seorang peragu, itu terjawab di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada sesama murid-murid, "Marilah kita pun pergi supaya kita dapat mati bersama-sama dengan dia." Ini bukti bahwa Thomas bukan orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Ini membuktikan bahwa Thomas yang percayanya sangat tinggi. Kecuali itu dari nats ini membuktikan bahwa Thomas seorang yang setia.
seorang sahabat yang sejati. Ya. Amsal pasal 18 ayatnya ke-24 mengatakan seperti ini, persahabatan seseorang dapat hancur, tetapi ada orang yang mengasihi lebih erat daripada seorang saudara. Thomas mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi saudara. Itu tadi Thomas mengatakan mari kita mati bersama-sama. Dia mengajak sesama murid karena dia percaya. Ya. Thomas percaya kepada Tuhan Yesus Mesias. Yohanes pasal 15 ayat 13, ini merupakan perintah Tuhan Yesus Mesias, mengatakan tidak ada orang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang mempertaruhkan jiwanya bagi sahabat-sahabatnya. Sudah dibuktikan oleh Thomas. Kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan ya melanjutkan perintahnya kembali. Tuhan Yesus Mesias menyebut bahwa Thomas itu atau bahkan kita adalah sahabat karena Tuhan Yesus Mesias telah memberitahukan segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa. Semua disampaikan kepada kita. Tidak ada yang tidak disampaikan, semua rahasia itu. Jadi kembali kepada Thomas ya. Jadi Thomas ini bukan seorang yang peragu tadi ya. Bukan seorang yang peragu. Thomas mengatakan seperti ini dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-5. Tuhan, kami tidak mengetahui kemana Engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Nah, ini menunjukkan Thomas seorang yang jujur, yang polos, dan tidak sok tahu. Pura-pura tahu, tidak. Thomas tidak sungkan, tidak malu bertanya pada apa yang belum diketahuinya, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Mesias. Thomas juga seorang yang tidak masa bodoh. Thomas berterus terang ya. Thomas langsung menyatakan apa yang tidak dipahaminya. Gitu. Nah, Thomas diminta oleh Tuhan Yesus Mesias, ditantang tepatnya oleh Tuhan Yesus Mesias, cucukkan jarimu ke bekas lubang paku dan ke lambungku, gitu ya. Apakah Thomas menjawab tantangan itu? Dan Thomas tidak menjawab. Thomas tidak menjawab. Jawabannya seperti ini ya, artinya dia tidak menjawab tantangan itu. Thomas hanya mengatakan Tuhanku dan Elohimku. Itu menunjukkan juga bahwa Thomas sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Mesias. Mungkin timbul pertanyaan, lalu kenapa pada murid-muridnya dia, aku tidak percaya kalau tidak mencucukkan jariku. Itu artinya bahwa Thomas tidak sembarang percaya. Thomas tidak lalu begitu saja percaya kepada orang lain. Dalam hal ini kepada temannya sendiri sesama murid. Itu artinya apa? Thomas itu seorang yang kritis, rasional. Lalu kemudian kenapa sampai begitu keluar pertanyaannya? Karena Thomas ini merasa shock ya. Merasa kehilangan begitu cepat. Karena ketika Thomas mengatakan marilah kita bersama-sama dengan dia mati gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mengatakan bahwa Lazarus telah mati. Dia kira Tuhan juga akan mati. Lalu Lazarus kemudian dibangkitkan, hidup kembali. Nah itu. Jadi Thomas merasa bahwa tidak akan secepat itu Tuhan Yesus Mesias mati di kayu salib. Itu yang mendasari kenapa dia sampai mengeluarkan juga ketidakpercayaannya kepada temannya. Lagi-lagi ketidakpercayaannya kepada sesama murid, bukan kepada Tuhan Yesus Mesias. Itu tadi bahasanya jelas banget, lugas. Tuhanku dan Elohimku. Tanpa pikir panjang loh ya. Tidak ada dalih apapun. Tidak menjawab tantangan. Langsung mengatakan Tuhanku dan Elohimku. Jadi Thomas tidak mencucukkan jarinya. Tidak.
Tidak ada tercatat di sini ya. Thomas tidak melakukan itu ya. Thomas justru berkata dengan kata-kata penuh percaya dan takjub terhadap penampilan atau kehadiran Yesus Mesias pada saat itu. Lalu apa kesimpulan yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara kekasih dari nats ini? Yang pertama, Thomas adalah seorang sahabat yang sejati. Yang kedua, Thomas adalah seorang yang polos dan tidak ragu bertanya jika tidak paham. Bukan orang yang masa bodoh, bukan orang yang pura-pura tahu, bukan orang yang sok tahu. Dia tidak segan, tidak sungkan bertanya langsung kalau dia tidak paham. Itu yang kedua. Yang ketiga, Thomas seorang yang kritis dan rasional. Kenapa? Rasional apa? Kenapa seperti itu? Karena memang dia berlatar belakang seorang pemungut cukai. Dia akan selalu menggunakan pikirannya ketika berhadapan dengan banyak orang, Bapak Ibu Saudara kekasih. Jadi dia seorang yang kritis dan rasional. Thomas adalah tipikal orang yang tidak gampang percaya. Tadi saya katakan ya, Thomas justru dibuktikan sebagai seorang yang iman percayanya begitu tinggi, begitu kuat, dan bukan pula seorang yang peragu, bukan peragu. Itulah tipe. Terpujilah Bapa Yahweh besemi Yesus Mesias. Amin.